Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama dan paling marilah kita panjatkan puji serta rasa kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat beriring salam tercurah kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya, dan juga tercurah kepada kita semua selaku pengikutnya yang setia dari dunia sampai dengan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 17 beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak dari kantor imigrasi Bandara Soekarno-Hatta di Imigrasi Republik Indonesia, yang sama-sama kita hormati LMK 017 Bapak Idam Khalid, yang sama-sama kita hormati para ketua RT mulai dari 1 sampai dengan RT 002 atau yang mewakili, yang kami hormati para undangan tentunya yang hadir pada malam hari ini. Ucapan terima kasih kami haturkan atas kehadiran bapak-bapak dan ibu sekalian di dalam kesempatan pada malam hari ini, termasuk dalam undangan yang diberikan secara online lewat WA pada malam hari ini. Alhamdulillah kita akan melaksanakan kegiatan silaturahmi antara kepengurusan wilayah daerah 017 dengan kantor imigrasi Republik Indonesia. Mudah-mudahan harapan kita semua bahwa kegiatan ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kami pun mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Mudah-mudahan acara ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, izinkanlah saya selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia, lagu Indonesia Raya. Acara berikutnya ialah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ketua RW 017. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh petugas imigrasi Republik Indonesia. Acara berikutnya mungkin ramah-ramah, nanti jika ada pertanyaan insya Allah nanti akan kita buka setelah acara sambutan. Kemudian acara penutup akan ditutup oleh doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Idam Khalid. Demikianlah mungkin susunan acara yang insya Allah akan kita laksanakan bersama-sama pada malam hari ini. Untuk itu marilah kita buka acara ini dengan sama-sama bagi yang muslim kita membaca basmalah, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara ini berjalan dengan baik dan lancar bagi yang beragama dan muslim menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, acaranya ialah menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Pada Bapak Ibu sekalian yang diharapkan untuk berdiri. Indonesia Raya.
beserta jajarannya dari pusat. Lalu juga Bapak Regi Partai Raja Bubuk dari Tanjung Intel dan penindakan dari kantor imigrasi Soekarno-Hatta, serta yang selalu WA saya Pak Darius, mana Pak Darius maupun dari Soekarno-Hatta yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takut kami. Lalu juga yang saya hormati Bapak Haji Rudianto selaku MKDM tingkat Kecamatan Cengkareng. Lalu juga Bapak Sulaksono selaku pengelola perumahan Cinta Kasih Siti, Bapak Ustaz dan Khalid selaku dihadiri oleh pihak imigrasi yang mana bahwa Kelurahan Cengkareng Timur ini termasuk adalah desa binaan imigrasi. Jadi dengan asal imigrasi mereka inilah manfaat ya. Mereka perlu diketahui bahwa kami ini berjumlah 18 RT. Alhamdulillah ini hadir semua 18. Beri aplaus buat RT. Dari 18 RT 12 laki-laki, 6 perempuan. Ini ada 2 RT, yang 2 lagi masak belum beres ya. Satu lagi nyuci belum beres, namanya juga wanita. Kopi, monggo silakan request ya. Ada kopi pahit, ada kopi hitam, ada manis, ada teh manis, ada 17 Bapak Ibu tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta Bapak Ibu Ketua RT di lingkungan RW 17 Cengkareng Timur, rekan-rekan kami dari kantor kebudayaan salah satu khusus TPI Soekarno-Hatta. Izinkan kami Pak, saya Imam Syahrizal selaku koordinator fungsi Desa Bina Imigrasi dan Petugas Imigrasi Pembinaan Desa dari Direktorat Jenderal Imigrasi di acara malam hari ini kami sungguh senang sekali atas penyambutan yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian, dan harapannya tentu kegiatan ini bukanlah yang pertama, tapi bisa berlanjut hari-hari mendatang Pak. Karena dinamika perkembangan migrasi penduduk antar daerah, antar negara itu sudah semakin dinamis dan semakin cepat dengan berbagai macam kepentingan dan tujuannya. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian yang hari ini melihat orang asing, di lain kesempatan Bapak Ibu sekalian bisa berangkat ke negara asing yang di luar negeri, entah itu umroh, untuk haji, untuk bekerja, untuk belajar, dengan segala rupa kegiatannya. Desa atau kelurahan binaan imigrasi. Desa kelurahan binaan imigrasi ini adalah tujuan awalnya untuk pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Karena maka banyak penduduk Indonesia khususnya yang bertujuan bekerja itu kena tipu daya atau janjian di surga kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Namun ketika mereka berangkat ke luar negeri,
ketika berada di negara suaminya itu akhirnya dieksploitasi atau tidak menjadi istri tapi pura-pura menjadi istri dan akhirnya bekerja di tempat lain. Ada juga yang bayi, jadi dari awal mereka melakukan perjanjian di bawah tangan dengan orang tua yang ada di Indonesia, karena orang tua di Indonesia itu anaknya banyak, gampang hamil, gampang punya anak, tapi kehidupannya kurang, akhirnya digoda anaknya diambil untuk dibawa ke luar negeri. Itu juga menjadi indikator TPPO juga. Korban TPPO itu tidak hanya menyasar pada kaum yang tadi yang minoritasnya ekonominya rendah, tapi juga sudah menyasar ke kaum intelektual, pelajar, mahasiswa. Itu mereka digodanya bukan lagi terhadap kehidupan yang baik, tapi mereka buat pelajar dan mahasiswa itu ditawarkan magang kerja, dapat pengalaman, padahal izinnya izin itu belajar. Tapi ketika datang ke negara di sana, mereka ditawarkan untuk bekerja mencari pengalaman, padahal berdasarkan aturan keimigrasian di negara tersebut, kalau mau kerja ya kerja, kalau mau belajar izinnya harus belajar, tidak boleh disandingkan. Kemudian ada juga yang tenaga profesional, mungkin Bapak Ibu sekalian yang di online itu, yang di Kamboja, itu memang mereka secara sadar dan secara nyata memang ingin bekerja di sana, tetapi mereka tidak tahu bahwa di Kamboja sendiri itu tidak menerima tenaga kerja asing, dan bahkan ID itu dilarang di sana. Sehingga ditambah lagi yang tidak diketahui oleh orang kita yang bekerja di Kamboja itu adalah mereka diberikan target, kalau tidak memenuhi target orang yang bisa diperdaya itu mereka disiksa. Nah, itu yang mereka tidak tahu. Mereka hanya tahunya bahwa mereka akan digaji sekian puluh juta, mereka akan dibiayai hidupnya, tetapi yang mereka tidak ketahui adalah bahwa di sana itu ilegal, keberadaan tenaga asing itu ilegal, dan ketika mereka tidak memenuhi target itu mereka disiksa. Itu mereka tidak tahu. Akhirnya mereka ditangkap oleh aparat di Kamboja, dipulangkan ke Indonesia menjadi korban TPPO. Bapak Ibu sekalian bisa memahami ketika anak kita, cucu kita, tetangga kita, saudara kita ingin berangkat ke luar negeri, harus paham aturan keimigrasian di negara tujuannya, kunjungan, tapi mereka bekerja, itu boleh atau tidak. Dan terkait dengan kami, tugas kami pelayanan paspor dan juga orang asing, kemarin di pertemuan di kantor satu tujuan punya desa bina imigrasi selain tadi dengan TPPO, itu juga untuk mengajak masyarakat, khususnya Bapak Ibu sekalian selaku pengurus di masyarakat desa atau kelurahan kalau di Jakarta, makin literasinya imigrasi. Karena kalau dari sisi jarak dari sini ke kantor imigrasi itu lumayan juga, 1 jaman karena harus memutar, nggak bisa lurus, muter lewat tol, keluar balik lagi, muter sampai sini, sehingga kami membutuhkan mitra yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu Bapak Ibu sekalian ketua RT, ketua RW, pemuka agama, pemuka masyarakat, supaya apa? Supaya kami mendapatkan informasi yang lebih awal atau deteksi dini dan early warning system terhadap kerawanan imigrasi, khususnya yang disebabkan oleh warga negara asing, ataupun tadi yang saya sampaikan terkait dengan pencegahan TPPO dan TPPN. Ini yang perlu disadari dan dipahami kita semua, bahwasanya memang kerawanan keimigrasian dan TPPO itu tidak hanya tugas dan PR dari imigrasi, tapi juga mencakup dari peran kita semua selaku tokoh masyarakat ataupun juga pemangku kepentingan di kelurahan.
Pak, namanya Bapak Pak Reza. Pak Reza yang diassign untuk menjadi penghubung antara Bapak Ibu sekalian dengan kantor imigrasi Soekarno-Hatta. Jadi nanti Pak Reza inilah yang harusnya bisa lebih aktif untuk menemui dan mendatangi Bapak Ibu sekalian dan komunikasi, mendapatkan informasi terkini terkait dengan kerawanan imigrasian, apakah itu orang asing atau Bapak Ibu sekalian ingin bertanya terkait dengan permohonan paspor, atau ada saudara atau teman dari luar negeri yang pengen berkunjung ke sini ke rumah Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi hak dan kewajiban yang harus dipahami oleh Bapak Ibu sekalian ataupun kerabat bila mana akan berangkat ke luar negeri, itu bisa secara pribadi atau melalui WA group itu bertanya kepada kantor imigrasi Soekarno-Hatta kalau dalam kasusnya 2017 Cengkareng Timur. Nanti ada yang marah, dan kami berharap memang keberadaan kami di desa di kelurahan Cengkareng Timur itu benar-benar bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, khususnya ketika Bapak Ibu sekalian bertemu dan menghadapi orang asing. Karena apa? Karena memang orang asing itu ketika berada dan berkunjung di wilayah Bapak Ibu sekalian bisa diartikan sebagai penduduk yang bukan warga negara. Dan sesuai ketentuan di Pergub 22 tahun 2022 itu Bapak Ibu sekalian, ketua RT, ketua RW itu memiliki hak untuk menanyakan identitas penduduk yang bertindak sebagai tamu. Nah, kalau orang asing ketika mereka bertamu ke lingkungan Bapak Ibu sekalian, identitas mereka adalah paspor. Nah, ini yang ditanyakan ataupun dimintakan ke mereka paspornya. Bapak foto bila mana mencurigakan atau Bapak ingin tahu siapakah orang ini, Bapak fotokan, kemudian Bapak sampaikan kepada pihak imigrasi, baik itu melalui pimpasannya Pak Reza, melalui jalur WA Japri, atau melalui Pak Tani terkait dengan di WA grupnya, supaya Bapak Ibu sekalian punya keyakinan dan ketenangan mengenai keberadaan orang asing yang berkunjung di wilayah Bapak Ibu sekalian. Awal mula perjumpaan dan pertemuan kita di malam hari ini nanti bisa lebih berkembang di acara tanya jawab dan bisa lebih hangat dan lebih akrab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, masalah ini yang imigrasi. Kalau di tempat saya sih, khususnya wilayah Cengkareng Timur, RW 17 nama-namanya aja. Nggak mungkin ada orang asing ketahuan. Paling ketawanya kalau yang ada itu saudara saya dari NTT atau dari yang sebelah timur. Ini saya mengatakan apa? Yang maaf ya, namanya kita orang biasanya orang kulit tinggal itu Pak. Kalau kita di wilayah kita kan terpantau. Kalau seumpama di wilayah lain, di apartemen, di apa, di tempat yang nggak ada RT-nya, rata-rata kan begitu. Rata-rata kalau tempat yang agak dewasa sedikit, pasti kan nggak ada RT, nggak ada RW. Gitu. Apartemen yang mewah-mewah itu kan kadang-kadang orang asing sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun. Apakah itu punya paspor jangka waktunya pas sampai bulan itu atau lebih batas? Kalau lebih batas, apakah dari yang ini itu
terkait warga negara Nigeria Pak ya? Asing Pak ya? Ya, warga asing aja Pak. Asing ya? Untuk izin tinggalnya Nigeria ya? Lebih tepat nanti mohon kerjasamanya Pak, kalau memang ada itu kan harus ada petugas kita tinggalnya apa dia ada operasi apa enggak, hanya petugas imigrasi yang bisa. Nanti dikontak aja langsung Pak kami Pak. Mencurigakan gitu ya Pak. Tidak ada tambahan dari Iya. Macam-macam tinggalnya Pak ya. Orang asing itu di Indonesia itu kan itu berlaku 2 bulan dan tepat perpanjangan 2 kali sama sampai jumlah total 400 lah. Kebanyakan juga untuk tinggal di sini itu menggunakan kitas lah. Kitas itu berlaku 1 tahun dan itu dia kegiatannya itu lebih banyak di investor, tapi kebanyakan itu juga nggak kualitas tinggi, nggak benar. Jadi kalau Bapak emas itu baru sampaikan melalui pasar dan pihaknya. Pak, saya ingin tanya ya, kalau yang masalah orang asing yang tinggal yang utama di sini, apakah bisa bikin KTP? Karena setahu saya ada yang warga asing itu ada yang bikin KTP cuma kan tertulisnya WNA. Terus yang kedua, kalau kita mau ke luar negeri, umpamanya bawa semacam hewan itu caranya bagaimana? Itu aja. Terima kasih. Itu hanya diperbolehkan bagi pemegang kitab, dan kitab itu bisa membuat KTP, tapi KTP Indonesia ya, KTP asing. Dan untuk apabila Bapak membawa binatang, hewan, mungkin itu lebih tepatnya karantina hewan dan tumbuhan. Itu izin semua di situ. Izin Bapak-Bapak, saya akan menanyakan masalah paspor Pak. Kami ini orang awam dan kebetulan belum pernah keluar negeri Pak. Jadi pengen menanyakan untuk pembimbingan paspor seperti itu caranya bagaimana Pak? Nah, setahu kami pembimbingan paspor itu yang ada di wilayah kami itu kayak contohnya orang ibadah itu kan melalui kayak semacam e-form ya. Jadi tinggal datang foto selesai. Nah, yang saya tanyakan itu selanjutnya saya mau keluar negeri, tapi saya mau sendiri, bos pakai biro dan sendiri. Nah itu caranya seperti apa? Dan persyaratannya yang disyaratkan apa aja, dan untuk paspor tersebut biayanya berapa, dan jadinya kira-kira berapa hari paspor tersebut jadi, atau perlu kita bolak-balik ke kantor imigrasi berapa kali, atau cukup sekali foto isi berkas selesai jadi, atau bagaimana? Tolong dijelaskan Pak. Terima kasih. Menjawab pertanyaan Bapak, kalau untuk pengajuan paspor sekarang via online Pak, Bapak dimasuk ke aplikasi via online. Untuk masalah berlaku paspor itu sekarang ada yang 5 tahun, 10 tahun. Nah, yang 5 tahun itu biayanya 350.000 untuk ya 350.000 kan 550 terus 650 yang 10 tahun yang biasa sampai 5.000. Nah, itu biayanya 650.000 Pak. Ya, ada yang elektronik. Yang elektronik 650.000, yang biasa 950 Pak. Dari 50 yang elektronik yang biasa 650.000. Nah, kalau misalkan Bapak biasanya tadi sama biro dan segala macam itu biasanya bironya yang membantu jemaah-jemaah itu mau masuk ke itu Pak, lebih Pak.
verifikasi namanya isi paspor. Kalau lebih dari 20 orang kita akan kita buat apa namanya data imigrasi akan ada di sana begitu. Jemput bola ya Pak. Terima kasih. Sedikit menambah saja untuk pembuatan paspor khususnya untuk desa binaan imigrasi, kita sarankan untuk dari pihak imigrasi Soekarno-Hatta untuk memberikan fasilitas izin paspor yang biasa kita lakukan apabila dari pihak RT maupun RW sebagai tanggung jawab sini, apabila masyarakatnya atau warganya yang ingin membuat paspor ataupun mengajukan paspor lebih dari 20 bisa diajukan ke pihak imigrasi untuk mendapatkan fasilitas isi paspor. Nanti dari pihak imigrasi Soekarno-Hatta yang akan datang ke sini untuk membuat dan memverifikasi semua data yang tadi mengajukan paspor, akan memprosesnya. Untuk intensnya mungkin Pak Eko sebagai kabit indikatif bisa menjelaskan lebih rinci. Terima kasih. Selamat malam, halo, salam sejahtera buat semua. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu, Ketua RW, Ketua RT, tokoh masyarakat, warga di RW 017. Jadi mohon izin Bapak Ibu, saya sebagai Kepala Bidang Penelitian dan Pendidikan Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta. Jadi kami hadir di sini melalui program yang namanya Desa Binaan di Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta. Di sini kita sudah menugaskan, tadi mungkin sudah diperkenalkan Pak Dejato sebagai petugas tim pasar. Nah, adapun secara umum ya Bapak Ibu, fungsinya petugas tim pasar itu antara lain menjembatani hubungan antara kantor imigrasi Soekarno-Hatta dan masyarakat, khususnya di Kelurahan Cengkareng Timur, terlebih-lebih di RW 017. Nah, jadi salah satu fungsinya itu kita di sini sebagai sharing informasi. Karena apa? Kami memiliki keterbatasan SDM. Nah, jadi kami mengajak masyarakat, ketua RT, tokoh masyarakat, ketua RW, khususnya di RW 17 ini, mari kita sama-sama sharing informasi. Oke, saya sampaikan tadi khususnya terkait dengan informasi keimigrasian. Itu salah satu tujuan yang RW RT 16 terkait dengan paspor. Jadi untuk pembuatan paspor itu, pengajuan permohonan paspor itu ada dua cara. Yang pertama itu personal, artinya apa? Masyarakat mendaftar melalui aplikasi M-Paspor namanya. Kemudian yang kedua, kita ada namanya layanan jemput bola, namanya isi paspor. Jadi silakan Bapak Ibu mungkin melalui RW, Ketua RW 17 mengkoordinir jika ada warganya yang kurang lebih minimal 20 orang,
petugas imigrasi Soekarno-Hatta yang akan datang ke sini. Jadi kita ada namanya jemput bola atau namanya isi paspor. Jadi monggo silakan terkait pelaksanaannya nanti silakan mungkin Ketua RW koordinasi dengan Pripasa Pak Reza. Kita nanti akan laksanakan pembuatan paspor di RW 17. Silakan. Terkait dengan biaya untuk paspor 10 tahun itu biayanya 950. Untuk paspor 5 tahun biayanya 650. Nanti silakan Bapak Ibu tarifnya itu sudah saya sampaikan. Terkait waktu penyelesaian seperti yang disampaikan tadi Ketua RT 16 ya, itu 3 hari kerja. Di samping itu kita ada namanya percepatan layanan paspor, itu 1 hari jadi. Bapak Ibu foto siang sudah selesai paspornya. Nah, biaya PNBP-nya itu ditambah 1 juta. Nah, itu semua resmi Ibu bayarkan ke negara. Di kantor imigrasi tidak ada pembayaran. Nah, di samping itu juga kita ada namanya biaya denda jika ada paspor rusak dan paspor hilang. Nah, kalau misalnya paspor rusak itu yang pertama itu rusak karena post major, nah itu biayanya Rp0. Kalau rusak karena selain post major biaya dendanya 500. Kalau paspornya hilang itu biaya dendanya 1 juta. Seperti itu. Terkait dengan persyaratannya yang pertama itu jika permohonannya baru itu KTP, KK, akte lahir atau ijazah atau buku nikah. Jika Bapak Ibu sudah berpaspor, cukup lampirkan KTP sama paspor lama. Itu untuk pemohon yang dewasa. Artinya apa? 17 tahun ke atas. Jika pemohon paspornya anak-anak, lampirkan KTP orang tua, KK, akte lahir anak, buku nikah, paspor anak jika ada, dan paspor orang tua. Seperti itu. Mungkin itu saja. Pertanyaan yang bagaimana kita mengetahui bahwa ini benar ya Pak ya? Legal. Jadi kita bisa mengetahui gadget ini benar atau enggak itu dari bagaimana dia memberikan syarat-syarat dokumen pekerjaannya kepada WM. Kalau dalam pengurusan dia akan berangkat ke luar negeri, agent dia memberikan BPJS, terus apa namanya? Yang dari BPJS itu, nah itu berarti bisa dipastikan itu benar. Tapi kalau saya rasa itu nggak ada, kalau dia juga nggak dikasih, nah itu kemungkinan besar dan hampir pasti itu 3 agen yang paling terbaik. Kalau dia punya KTKLN, nah itu juga salah satu syarat yang bisa dilihat apakah agen itu benar atau enggak. Bapak boleh foto masukin ke kami aja. Ya. Kami yang ini maka berhasil paspor asli apa enggak bisa juga. Kita foto awalnya nggak bisa. Kirim itu bisa juga Pak. Legal atau legal. Pakai aplikasi Ablaku Pak. Bisa. Ablaku. Tapi dari pihak kami yang